Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bagaimana anak-anakku kabarnya? Sehat-sehat ya semua? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang sangat penting, yaitu menatap masa depan dari peradaban Islam masa modern. Nah, kali ini kita akan membahas juga dari peta konsep ya. Yang pertama yaitu ada periode klasik ya. Periode klasik di mana pada periode itu yang dipimpin oleh Rasulullah SAW sendiri, yaitu pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Yang kedua yaitu periode pertengahan pada tahun 1250 sampai 1800. Jadi pemerintahan Islam itu dipimpin oleh dinasti-dinasti Islam seperti dinasti Bani Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan dinasti Turki Utsmani, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu periode modern dari tahun 1800 dan seterusnya atau sampai sekarang ini ya. Jadi kira-kira siapa yang memimpin Islam pada zaman modern ini? Jadi pada masa modern ini sebetulnya tidak ada yang memimpin Islam dan Islam itu tidak dipimpin oleh siapapun dari tahun 1800 hingga sekarang. Kemudian sejak tahun 1800 muncullah tiga golongan. Jadi tiga golongan ini memiliki pendapat yang berbeda ya antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama yaitu golongan revitalis, yang kedua golongan modernis, dan yang ketiga ada yang disebut dengan golongan sekularis. Yang mana yang pertama golongan revitalis yaitu yang menganggap bahwa Islam dan kenegaraan hubungannya bisa disamakan dengan apa yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan pada zaman dulu. Misalnya ya, sebuah negara, sebut saja negara Indonesia, semua sistem pemerintahannya bisa disamakan dengan apa-apa yang telah Rasul terapkan pada zaman dulu. Nah, itu menurut pendapat kaum revitalis. Yang kedua ada pendapat dari kaum modernis yang menyebutkan bahwa golongan ini setuju dengan pendapat revitalis. Tetapi golongan modernis ini memberikan sedikit toleransi, yang mana mereka menganggap bahwa walaupun kita bisa menyamakan sistem pemerintahan sekarang dengan sistem pemerintahan dulu, tapi kita juga harus melihat kondisi umat pada zaman sekarang. Nah, itu pendapat kaum modernis. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menurut golongan sekularis. Nah, jadi golongan ini adalah memiliki pendapat yang sangat berbeda dengan kedua golongan yang tadi, yang mana mereka menganggap bahwa agama tidak ada hubungannya dengan sistem pemerintahan, karena sistem pemerintahan itu tidak bisa disamakan dengan sistem agama, atau peraturan-peraturan negara itu tidak bisa disamakan dengan peraturan-peraturan agama. Menurut mereka, negara memiliki tata tertib sendiri yang mana tidak bisa dibandingkan dengan tata tertib atau disiplin-disiplin ilmu dalam agama. Nah, itu dia beberapa pendapat yang membedakan antara kaum revitalis, modernis, dan sekularis. Nah, juga kita akan membahas sejarah perkembangan Islam pada masa modern ya. Kemudian gerakan pembaruan Islam di beberapa negara. Kemudian tokoh-tokoh pembaruan pemikiran Islam. Yang ketujuh, perilaku yang mencerminkan penghayatan perkembangan Islam pada masa modern ya. Jadi masa sekarang itu disebut dengan masa modern ya. Jadi dari tahun 1800 hingga sekarang itu disebutnya periode modern. Perkembangan sejarah peradaban Islam. Periode klasik yaitu terjadi pada tahun 650 sampai 1250. Tadi sudah kita bahas ya, bahwa periode ini yang dipimpin oleh Rasulullah SAW sendiri. Periode ini merupakan zaman kemajuan dan dapat dibagi ke dalam dua fase. Yang pertama yaitu fase ekspansi dan fase disintegrasi. Yang mana fase ini pada zaman inilah wilayah Islam terbentang luas mulai dari Afrika Utara sampai ke Spanyol di barat, dan mulai dari Persia sampai ke India Timur. Daerah-daerah ini tunduk pada kekuasaan khilafah yang pada mulanya berkedudukan di Madinah, kemudian di Damaskus, dan terakhir di Baghdad. Kemudian yang kedua, fase disintegrasi yang terjadi pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Di masa ini, keruntuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah, kekuasaan khilafah menurun, dan akhirnya Baghdad dapat dikuasai dan dihancurkan oleh Hulagu Khan di tahun 1251 Masehi. Khalifah sebagai lambang kesatuan politik umat Islam pun menghilang pada saat itu. Nah, kemudian periode pertengahan terjadi pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi, yang mana periode ini ada yang disebut atau terbagi ke dalam dua fase, yaitu ada fase kemunduran yang terjadi pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Beberapa wilayah memisahkan diri dari kekuasaan pusat. Jadi wilayah terbagi ke dalam dua ya, menjadi dua bagian. Ada yang disebut dengan bagian Arab yang terdiri dari atas Arab Saudi, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara dengan Mesir sebagai pusat sertanya.
Kemudian ada bagian Persia yang terdiri dari Balkan, Asia Kecil, dan Asia Tengah, dengan Irak sebagai pusatnya. Jadi pada fase kemunduran ini suatu wilayah memisahkan diri dan terbagi ke dalam dua bagian ya. Kemudian fase yang ketiga yaitu fase tiga kerajaan besar yang terjadi pada tahun 1500 sampai 1800 Masehi, yang dimulai dengan zaman kemajuan yang terjadi pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi, dan zaman kemunduran yang terjadi pada tahun 1700 dan 1800 Masehi. Yang mana tiga kerajaan yang dimaksud adalah kerajaan Utsmani Turki, kerajaan Safawi dan di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Kemudian pada saat itu Napoleon menduduki Mesir atau pusat Islam terpenting pada tahun 1798. Jadi seperti tadi Ibu sudah bahas bahwa periode pertengahan ini pemerintahan Islam dipimpin oleh dinasti-dinasti ya. Periode modern yaitu pada tahun 1800 dan seterusnya. Periode ini merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Yang pertama, jatuhnya Mesir ke tangan Barat, menginsafkan dunia akan kelemahannya dan menyadarkan umat Islam bahwa di Baratlah timbul peradaban baru yang tinggi dan merupakan ancaman bagi Islam. Yang kedua, raja-raja dan pemuka Islam mulai memikirkan kembali bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam. Yang ketiga, timbulnya ide pembaruan dalam Islam, terutama dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi periode modern ini terjadi pada tahun 1800 Masehi hingga saat ini ya. Jadi, kita saat ini sedang hidup pada periode modern ya. نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يجيرة العالم يا أهيل الجود والكرم أهل البيت المصطفى الطهور هم أمل الأرض فالتكريم أهل البيت المصطفى الطهور هم أمل الأرض فالتكريم شبهوا بالأنجوم زهوري مثل ما قد جاء في السنن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يجيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن
يا رفيع الشان والترجي عطفة يجيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي عطفة يجيرة العالمين